lama, gimana supaya cepat? Wartawan, siap-siap wartawan. Salam besar ada yang menghadiri? Pasir, mana Pasir? Ayo Pasir. Izin untuk Tuan Lutut ikut bergabung berfoto dengan penyemangat beliau Tuan Lutut. Ngomong di tengah, nulis. 1, 2. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, telah kita saksikan acara yang sudah dulu dari pimpinan daerah Jakarta Pusat kepada para pimpinan cabang yang ada di Jakarta Pusat. Baik, teman-teman sekalian, untuk acara selanjutnya adalah acara inti, yakni acara bedah buku, dan insya Allah akan dibahas tuntas oleh sang penulisnya langsung, Ustaz Dr. Pepen, dan insya Allah akan dipandu oleh wakil kita Ustaz Ahmad Fadila Sulaiman. Pada Ustaz Dr. Pepen, mohon maju ke depan dan Ustaz Ahmad Fadila kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, jazakumullah para peserta bedah buku yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah, sampai kita pada acara inti, yaitu bedah buku dari Perbedahan Lama Persatuan Islam, Kapita Selekta Sejarah Persatuan Islam, dan bagian otonomnya. Yang dari buku dari judulnya saja adalah sudah kita pahami bahwa ini bicara tentang masalah sejarah sebuah ormas Islam di Indonesia yang pertama Persatuan Islam atau
persis, ya, yang ini ditulis oleh seorang sejarawan muda, ya, yaitu Dr. Pepet Irfan Fauzan MPU, yang alhamdulillah karya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan ini menambah koleksi dari sekian banyak karya tulis yang menjelaskan atau berupaya untuk memberikan informasi tentang apa dan bagaimana persatuan Islam tersebut, yang kemudian mudah-mudahan ini menjadi salah satu sumber wawasan kita tentang bagaimana keadaan umat Islam di Indonesia, yang salah satunya adalah mengikat diri dalam bentuk ormas Islam, yaitu adalah persatuan Islam. Nah, yang kemudian mohon izin kami ingin memberikan perkenalan dulu tentang beliau. Beliau nama lengkap adalah Pepet Irfan Fauzan, tempat tanggal lahir Sumedang 2 Oktober 1978. Pekerjaan saat ini dosen, alamat rumah Jalan Merdeka RT 5 RW 13 nomor 141 Kecamatan Tarombong Kidul, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Nomor rekening perlu dicatat Bapak? Japri. Oh, Japri aja ya. Itu gampang lah itu ya. Baik. Kemudian nomor HP 0813 1253 7672. Riwayat pendidikan formal beliau diawali dari Madrasah Aliyah Persis di Garut tahun 1999, lulus ijazah asli ya. Bisa masih berapa Pak? Ya, itu dia belajar. Oh jangan, ya, siap. Agak ini gitu ya. S1 ilmu sejarah Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2004, S2 ilmu sejarah Universitas Indonesia UI tahun lulus 2011, dan terakhir S3 beliau pemikiran politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022. Kemudian pengalaman aktivitas keorganisasian atau pekerjaan ini luar biasa, sudah aktif sejak tahun 2006, ada di Lembaga Kebudayaan Angkatan Riset Indonesia, kemudian Lembaga Riset Reform Institute, Direktorat Agama dan Pendidikan Bappenas RI, Direktorat Pendidikan Agama dan Kebudayaan Bappenas RI, Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, Institut Agama Islam, Persatuan Islam Garut, sampai kepada yang terakhir saat ini beliau adalah tenaga ahli Wakil Menteri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Tentang wakil ekonominya, jadi langsung di-endorse, tapi insya Allah mudah-mudahan akan memberikan manfaat dan masalahnya buat umat ya, gitu ya, insya Allah. Nah, di tahun 2024 sekarang mudah-mudahan sampai akhir masa jabatan ya. Berikutnya adalah pengalaman khusus penelitian luar biasa ini beliau dari mulai kajian sejarah Islam skupnya Jawa Barat sampai kemudian yang skupnya adalah nasional ya, kebijakan nasional pendidikan non formal, kursus pelatihan kebijakan pengembangan anak usia dini holistik integratif di tahun 2016 dari Direktorat Pendidikan dan Agama Bappenas RI. Kemudian untuk buku dan book chapter sudah ada 10 edisi ya, yang merupakan karya beliau dari tahun 2005 sampai 2023. Yang kemudian berarti ini yang terakhir ya, yang baru ya. Yang baru begitu ya. Kemudian artikel jurnal juga demikian ya. Ini dari mulai ya tahun 2017 sampai jurnal yang terakhir yaitu adalah di tahun 2024
from integration of Islam State to integration of Ummah State, the biography of Buya Hamka, gitu ya. Ini luar biasa ini. Nanti beliau selain bahasa Garutnya fasih, ya pasti bahasa Inggrisnya juga demikian ya, gitu kan? Gitu, luar biasa. Ya, jadi itu profil beliau yang mudah-mudahan ini menambah ya bobot validitas dari buku yang akan kita bedah pada sore hari ini. Yang kemudian insya Allah buku ini akan langsung kita bedah oleh penulisnya. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan waktu kita langsung saja silakan untuk bisa dicicipi hidangan yang sudah tersedia sambil betul-betul menyimak apa yang akan beliau sampaikan. Jangan berkedip, jangan bernapas. Maksudnya biar fokus gitu ya untuk mendengarkan paparan dari beliau. Siap tuan-tuan? Alhamdulillah, dipersilakan. Terima kasih Ustaz Ahmad atau Ustaz Fadil. Ngobrol dengan Ustaz Fadil. Iya, betul. Kami malah memanggilnya Ustaz Ahmad. Dari sejak zaman Kopda. Kami bareng-bareng dulu. Dan sekarang kami pindah ke bagian orang tua. Iya, organisasi itu. Ana sekitar 15 tahun di Kopda. Itu berapa tahun? Saya cuma 2 tahun. Wah, beda 3 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pertama-tama tentu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT dalam kesempatan pertama kali akhirnya bisa bersilaturahmi dengan asatidz sekalian di komplek Masjid An-Nur atau Kotojo. Nah, sebetulnya ada hubungan sedikit nanti saya ceritakan. Walaupun agak jauhan, tapi dia melintasi Kotojo itu. Kotojo atau Kotoyo ya? Ini Kotojo. Kotojo, bukan J-nya itu bukan Y. Oh iya. Asli J. Asli J, bukan kan dulu J itu Y. Iya, betul. Betul. Jadi saya sangat berterima kasih atas wasilah Ustaz Ahmad dan Ustaz Firman yang berkomunikasi, yang kemudian Ana bisa hadir pada kesempatan ini bersama ikhwan sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nur Kotojo ini, Jakarta Gambir, Jakarta Pusat. Langsung saja, jadi di antara organisasi-organisasi yang mempunyai peran penting bagi negara dan bangsa ini, negara dalam artian secara khusus lembaga yaitu yang disebut dengan Republik Indonesia. Siap. Sementara yang bangsa berarti lebih luas dari itu, karena kan ada yang tinggal di luar negeri juga yang sebangsa dengan kita. Karena organisasi itu lahir memang sebelum negara ini lahir, otomatis berarti kan punya sumbangsi, atau istilah saya agak sedikit dramatis ya. Jadi di atas bangunan rumah yang bernama Republik Indonesia ada tetesan darah orang tua kita dari persatuan Islam. Karena memang kita semua dulu mengangkat senjata, ikut berperang, dan tidak terhitung jumlah yang meninggal ketika berperang. Semuanya atas dasar keyakinan jihad fisabilillah membela kemerdekaan Republik Indonesia itu. Dramatis ya. Jadi atas bangunan yang namanya Republik Indonesia itu ada darah orang tua kita. Orang tuanya Mas Ahmad, Kang Ahmad mungkin ya, atau kakek ya. Kalau zaman Belanda mungkin kakek. Kalau orang tua lahir udah merdeka ya, kakek. Kalau kakek saya sendiri sering bercerita sama kakek. Mbak Buya saya kan memang masih di era kolonial Belanda, bercerita
Yang kedua, organisasi-organisasi ini, beberapa organisasi termasuk organisasi Islam juga lahir ketika pengidentifikasian bangsa sedang dirumuskan. Kan kita mengenal tonggaknya itu kan Sumpah Pemuda 1928. Itu kan baru jelas-jelas teridentifikasi itu yang disebut dengan bangsa Indonesia itu. Yang kemudian tonggak sebelumnya yang kita tidak terlalu tahu itu yaitu manifesto gerakan mahasiswa di Belanda, mahasiswa Indonesia di Belanda, yang mereka juga menyebutkan deklarasi tentang sebuah bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Indonesia itu Indonya Indise, siapnya itu natie dulu bahasa Belanda ya, Indise natie jadi Indonesia. Jadi bangsa Indis. Nah itu yang kemudian nanti dirumuskan. Itu berarti organisasi-organisasi yang lahir sebelum 1925, apalagi kalau 1925 yang sebelum tahun 1928, berarti mereka adalah stakeholder yang ikut merumuskan identifikasi bangsa ini. Bahwa ada sebuah bangsa di muka bumi yang namanya bangsa Indonesia, termasuk persatuan Islam tentu saja. Makanya kalau orang-orang yang belajar politik, yang belajar sejarah, pasti dikenalkan dengan sejarah pergerakan nasional yang di dalamnya ada persatuan Islam. Karena mau tak mau memang mesti di fakta sejarah menunjukkan itu. Selain yang lain seperti Partai Nasional Indonesia dan seterusnya itu. Jadi ini yang pertama yang harus kita syukuri bagi kita semua, bahwa kemudian organisasi kita memang mempunyai sumbangsi yang besar bagi negara dan bangsa ini, dan itu mesti kita tindak lanjuti. Kita tidak boleh berhenti membangun amal demi yang berjadian bagi semuanya karena faktor Allah Ta'ala. Baik, pertama saya akan langsung saja ke persatuan Islam. Saya 3 aspek yang nanti akan saya jelaskan. Yang di awal tentu kronologi bagaimana kemudian persatuan Islam terbentuk dan kemudian mengembangkan perannya di tengah masyarakat bangsa yang waktu itu sedang terjajah. Itu pertama. Yang kedua, saya akan lebih fokus ke masalah masjid dan lembaga pendidikan. Yang kedua, karena mungkin itu concern yang tidak mungkin lepas dari gerakan pemuda Islam. Kalau bukan sekolah pesantren, ya masjid. Yang ketiga tentu akan berbicara tentang bagaimana hubungan antara ormas ini dengan organisasi-organisasi yang lain, baik itu yang lahir bersama-sama dulu di zaman Belanda maupun yang lahir belakangan, adik-adik gitu ya. Nah, persatuan Islam dibikin di tahun 1920-an, walaupun secara resminya di tahun 1920-an. Dimulai dari sejak tahun 1911 orang-orang Palembang mendapatkan momentum karena pasar yang lama kebakaran, pasar di Bandung. Kalau ada yang suka belanja ke Bandung, ada King Plaza. Nah dulu itu pasar dulu. Nah King Plaza, pasar awal yang di kota Bandung. Ibu-ibu mungkin ya, ibu-ibu suka belanja ke Bandung. Nanti ada King Plaza ya, ke dalam. Kalau yang di pinggir jalannya Pasar Jogja, ke sebelah sananya kan Masjid Agung ya, dengan alun-alun itu. Nah kesininya itu pasar. Nah pasar itu kebakaran. Waktu itu orang-orang Palembang belum bisa bermain tuh di tempat pasar lama itu. Kebakaran akhirnya nggak dipakai, akhirnya para pedagang nyebar. Makanya kemudian ada ABC, jalan ABC ya, dari alun-alun agak nggak kebayang orang Jakarta ya, ke arah Penjara Banjri. Nah, itu ada namanya ABC Stra,
ABC itu maksudnya para pedagang yang waktu itu menyebar, A-nya itu Arab gitu ya, C itu Chinese gitu, dan seterusnya itu sebetulnya karena mereka kemudian berdagang di daerah-daerah itu, termasuk ke daerah stasiun segala macam. Karena tersebar, akhirnya tidak ada lagi yang penguasa perdagangan. Maka ketika dibangun pasar yang baru yang sekarang terletak di yang namanya pasar baru gitu ya, di daerah apa namanya jalannya itu? Otista atau Iskandar di Natal yang membentang panjang, dibikin pasar pindahan dari pasar lama, maka pasar itu kemudian disebut pasar baru 1900. Nah, 1910, 1911 orang-orang Palembang memulai ke kerajaan bisnis di situ. Yang waktu di pasar lama belum. Tapi ketika di era 1900 dan mereka mendapatkan monopoli rempah. Jadi monopoli itu maksudnya orang-orang itu nggak boleh jual beli kecuali melalui mereka, karena mereka yang punya privilege monopoli itu. Nanti saya ceritain kenapa bisa begitu kan. Tapi itu di belakang layar dan di depan YouTube. Biar jadi trik-trik buat masa depan. Intinya mereka itu langsung meresah itu karena mereka punya privilege memonopoli perdagangan rempah, kopi segala macam. Padahal waktu itu Priangan adalah salah satu kota yang sukses dengan rempah. Selain Medan, dari mana lagi ya? Medan, Priangan dan beberapa tempat, mayoritas beberapa total, mayoritas, tapi di beberapa tempat termasuk di Priangan yang sekarang Jawa Barat, Jakarta itu sukses besar. Rempah, kopi, teh, pokoknya kan banyak perkebunan tuh dari mulai jalur Purwakarta ya, Purwakarta ke sana kan jalur perkebunan teh, subur sekali sama ini kopi dan itu yang diinginkan. Karena ada monopoli itu mereka melesat tidak hanya jadi orang kaya. Sebelumnya orang Palembang itu hanya orang kaya aja. Bahwa mereka mempunyai kemampuan finansial dan juga materi yang lebih dari cukup, iya. Tapi sekedar itu saja. Tapi sejak 1910 itu mereka itu bukan sekedar orang kaya, tapi milioner, konglomerat. Orang-orang Palembang bermetamorfosis menjadi konglomerat kota Bandung. 3 konglomerat waktu itu, 1 Chinese, 2 Palembang, 3 Jawa. Konglomerat waktu itu di pasar. Para pemodal disebut tiga elemen ini adalah 3 penguasa ekonomi Bandung waktu itu. Secara khusus Palembang kenapa jadi konglomerat? Karena jadi pihak distributor utama rempah-rempah, dan itu kan yang sangat diinginkan oleh kolonial, mau Belanda, Inggris, Portugis, semua kan datang ke sini mau nyari rempah-rempah. Palembang dapat monopoli itu, makanya mereka hanya dalam waktu sebentar jadi konglomerat. Nah, ketika jadi konglomerat, orang Palembang ini mempunyai kebiasaan, yaitu mereka suka kenduri. Kenduri itu apa? Hajatan. Kalau di Betawi apa? Kenduri sama ya. Di Betawi kenduri sama. Kalau di Sunda sebetulnya hajatan. Ini disebut kenduri bukan hajatan karena yang ngadain bukan orang Sunda, tapi orang Palembang. Makanya disebut kenduri. Padahal kalau orang Sunda sendiri bilangnya hajatan. Mereka sering hajat. Tidak mengenal waktu. Hajatnya itu karena banyak duit. Nah, seperti Ustaz Ahmad ya. Ustaz Ahmad bedah buku aja mungkin setahun sekali. Bingung dulu. Kalau orang Palembang dulu karena konglomerat ya tiap waktu dia mau aja. Tujuannya mempererat sanak saudara yang tersebar dari seberang, maksudnya dari Sumatera yang kemudian merantau, baik itu ke Jakarta, ke Bogor, termasuk kota Bandung, maka dikumpulkan gitu lewat kenduri itu supaya kemudian dia kenal antara sanak saudara segala macamnya itu. Nah, kenduri ini kemudian berubah menjadi pengajian karena tokoh, salah satu tokoh, 3 sebetulnya tokoh konglomeratnya itu
orang tuanya Asep Berlian itu. Dan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Bandung, dari nama-nama jalan, ada jalan Asep Berlian, ada jalan Tamim, Ciajis, itu nama-nama orang Palembang yang dulu orang Persis. Itu di sekitar Pasar Baru Kota Bandung itu jadi nama-nama jalan. Dan mereka memang konglomerat, makanya dijadikan nama jalan. Ciajis, Tamim, Asep Berlian. Tapi yang jadi tokohnya sebenarnya orang tuanya. Saya lupa nama orang tuanya itu, saya lupa. Nanti ada di buku ini. Cuman yang kemudian terkenal Asep Berlian karena para penulis orang Belanda nulis karena dia kemana-mana namanya ada ini Asep Abdullah nama-nama, cuma dia identik dengan Berlian karena bajunya kancingnya dari Berlian, pakai ininya dari Berlian, ininya pakai Berlian, si ininya itu si batu alimnya itu, segala jepit yang dijepitnya itu pakai Berlian, keris ininya pakai Berlian, makanya ditulislah oleh wartawan Belanda Asep Berlian, diterjemahkan Asep Berlian gitu ya, dan jadilah nama jalan sekarangnya di daerah Cicadas. Daerah Cicadas nanti ada jalan tidak terlalu panjang namanya Jalan Asep Berlian di daerah Cicadas. Nama Asep ada di sini? Nama aslinya Asep Abdullah. Tokohnya ini konglomerat. Nah, Asep Berlian ini jadi konglomerat karena nggak punya anak, dia langsung turun ke situ si uangnya. Nah, Ananto salah satunya yang Ananto ini dia agak spesial karena anaknya nggak dinikahin lagi sama orang Palembang lagi, dia bisa kemana saja dinikahinnya itu. Salah satunya, nah ini yang jadi faktor itu dikawinkan ke ponakannya Bupati. Makanya yang nanti di toko Istri Bu, nah itu ponakannya Bupati Bandung yang sangat berkuasa waktu itu, Bu Maria. Nah salah satunya lagi dinikahkan kepada Kiai namanya Kiai Jam-Jam. Jadi yang lain-lain mah semuanya pedagang semua, tapi ada salah satu menantu yang bukan pedagang tapi Kiai. Dia lulusan dari Mekah, namanya Jam-Jam, Muhammad Jam-Jam. Terkenal KHM karena kalau orang Palembang pakai gelar dia. Ciri orang Palembang, kalau laki-laki KM. Kalau saya Palembang berarti KM Pepe, KM Ahmad. Itu ciri orang Palembang. Kalau perempuannya NY Nyayu. Nah kalau itu berarti dia orang Palembang. Kalau perempuan di depannya ada NY, kalau laki-laki depannya KM. Kalau dia sudah naik haji maka ditambah jadi KHM gitu. K-nya itu dihapus. Itu gelar orang-orang Palembang. Makanya kemudian karena Jam-Jam ini seorang kiai, seorang ulama, maka kan dulu itu kemudian ditambah menjadi pengajian. Orang-orang Palembang ini dekat dengan karena orang Barat, jadi dekat dengan orang Eropa. Makanya kemudian budayanya itu agak mirip dengan budaya Eropa. Jangan sekarang kantor PPPS itu di Biadil itu jalan kaki Braga. Waktu itu Braga adalah kota Eropanya Hindia Belanda. Bayangin kantor PPPS itu di sampingnya pusat budaya Eropa yang dikembangkan oleh Belanda di situ. Kenapa? Ya karena memang orang-orang Palembang juga di waktu itu karena jadi konglomerat, jadi sangat dihormati termasuk oleh kalangan orang Belanda itu sendiri, dan gaya hidupnya juga itu Eropa. Maka modelnya itu jadi Stadium Jenderal. Stadium Jenderal itu begini. Ini mula-mula dulu tradisi Eropa di Yunani. Stadium Jenderal ini yaitu Plato. Plato itu murid Socrates, ahli filosof. Pintar Socrates itu, tapi dia ngajarnya kan door-to-door. Akhirnya pikirannya itu hanya di orang-orang tertentu aja. Kata Plato, saya ini pikirannya paling bagus. Harusnya ini pikirannya tersebar luas itu. Maka Plato lah yang memulai sistem Stadium Jenderal. Jadi dia undang orang makan-makan di rumahnya. Karena Plato kan orang kaya. Orang-orang diundang makan. Nanti setelah makan kata Plato jangan
dengerin saya ceramah, nanti dilanjut tanya jawab, jadilah stadion jenderal. Jadi stadion jenderal makan-makan yang diakhiri dengan ceramah. Nah, Palembang dia pakai gaya gitu. Jadi orang-orang itu diundang makan-makan, tapi setelah makan-makan dengerin nih jam-jam mau ceramah gitu. Itu sistem. Dia pakai pola budaya Eropa. Jadi nggak gaya yang dipakai pesantren-pesantren yang dilakukan oleh kelompok religius pada waktu itu. Karena tadi mereka lebih dekat dengan budaya Eropa yang ada di situ. Karena konglomerat mereka itu. Maka modelnya adalah model stadion jenderal. Orang-orang itu datang, terutama orang yang nggak punya kan kesempatan makan-makan gratis yang enak, gitu ya. Semua kalau orang Sunda bilang bahwa Balaba itu terlalu baik hati orang Palembang itu. Jadi dia itu menggratiskan makanan yang mewah untuk semua orang, siapa saja, silakan. Termasuk kalau zaman sekarang mah film-film festival. Waktu itu orang hanya bangsawan yang boleh secara aturan, yang lain nggak boleh. Gara-gara Palembang diperbolehkan. Dia rekes namanya, permohonan bahasa Belanda, rekes. Tapi di bawah rekes ada amplop tebal gitu ya, dimohon supaya ini diperbolehkan untuk masyarakat umum, bukan hanya kelompok bangsawan. Karena rekesnya konglomerat, nggak dikabulin. Makanya, itu orang-orang kan pada datang, tertarik sekali dengan itu, dapat potongan mewah. Yang orang bangsawan pun tidak tiap waktu menikmatinya, ini malah orang biasa yang kedua dapat makanan mewah. Mereka hadir, tapi dengan catatan sudah beres, nggak boleh pulang. Dengerin jam-jam ini, dengerin jam-jam ceramah, jam-jam kemudian ceramah bingung. Nah, terjadi perubahan di tahun 20-an. Karena kemudian keluarga Palembang ini ketemu dengan seorang tokoh ulama Sunda yang dihadirkan ke Indonesia oleh Jamiul Khair di Jakarta, yang kemudian nanti bikin organisasi yang namanya Al-Irsad Al-Islamiyah yang kantor pusatnya di Kalibata. Saya langsung tadi 1915. Tapi waktu itu bukan di Kalibata, di Kalibata dia. Dulu itu di sini, di Jalan Wali Hasim menuju Roksi. Daerah ini Petojo ini, kalau ini Petojo ini. Nah, ini makanya ada urusan dengan Petojo ini selama dari seharusnya. Ya, nah, Ustaz Ahmad Sulkandi dari Wali Hasim ini, beliau suka berdakwah sampai Surabaya, termasuk ke Bandung. Ketemulah di Bandung dengan konglomerat ini di sebuah rumah makan elit gitu, karena di waktu itu di Belanda orang-orang itu dibagi kelas. Jadi kelas nomor wahid itu Eropa, termasuk Belanda sendiri, Eropa, Inggris, kelas wahid. Kelas 2 itu orang Cina Arab, mereka itu kelas elit. Yang ketiga kelas pribumi. Tapi kalau kelas pribuminya dia orang kaya, dia naik kelas tuh, disamain dengan orang ini gitu. Makanya orang Palembang pas masuk restoran dia bantu dengan orang Arab, dengan orang Cina, kami juga sama orang kaya gitu. Ketemulah di restoran itu dengan karena sama-sama orang-orang kelas elit di bawahnya kelompok Eropa, tapi di atas kelompok pribumi. Pas ngomong apa? Bunyi azan berbunyi, orang Palembang kan sholat, karena mereka dididik oleh jam-jam sholat, ya, gitu ya. Jadi religius waktu itu setelah hadirnya jam-jam dari menantu anak bayi itu, jam-jam orang kaya pak, yang kaya itu istrinya, karena dia anak konglomerat, gitu ya. Mereka sholat, mereka heran, kok ulama ini nggak ngikutin. Jadi dia langsung terusin aja makan. Yang lain sholat dia makan. Beres sholat di masjid, pas balik dari restoran dia masih makan. Ngeritik kan orang Palembang itu.
pribadi mengambil rukhsah, diperbolehkan tetap mengikuti pribumi jadi taam patokan, tapi menurut versi beliau itu amalannya jadi satu, sholat aja. Tapi kalau ngambil rukhsah jadi dua, ya sholatnya dapat, ya rukhsahnya dapat. Karena bagi beliau kalau orang sabar nggak ngambil rukhsah, sombong terhadap Allah itu. Kata beliau itu sombong. Sudah dikasih, Allah sudah berbaik hati mengasih rukhsah, nggak diambil. Lebih dari Nabi ini orang gitu ya. Ambil itu, bingung orang Palembang. Ada gitu ya agama gitu ya. Dia kan berpikirnya sholat yang mengutamakan dan seterusnya. Maka orang Palembang ngambil jam-jam. Disuruhlah dia mendebat si ulama itu yang namanya sama. Berdebatlah jam-jam dengan Syekh Ahmad Surati di restoran itu. Kalah jam-jam. Maka jam-jam mengatakan, Ustadi, karena kalau di lingkungan, kalau orang Arab bilangnya Ustad, tapi kalau di lingkungan ini kan kiai, di lingkungan itu. Tapi kalau ke orang Arab bilangnya Ustad. Ustadi, tolong jadi guru kami. Nah, maka sejak tahun 1920-an itulah saya akan Surati rutin mengajar kepada ini keluarga ini. Nah, tenalah orang-orang itu. Maka kemudian tidak hanya orang Palembang, yang lain berikut, termasuk orang-orang sekuler yang mulai tertarik karena ternyata diajarkan secara rasional. Di antaranya Sobilik. Sobilik ini ketua wartawan pribumi di zaman Belanda, wilayah Jakarta, Banten, Priangan. Jadi Jakarta, Banten, 3 provinsi dia jadi ketua wartawan di situ. Makanya dia orang pintar. Nanti dia di tangan kanan di zaman tahun 30-an, dia di tangan kanan Soekarno untuk bikin permufakatan partai politik seluruh Indonesia di Bandung. Waktu Soekarno masih kena di Bandung sebagai ketua partai PNI. Sulit. Ikut dia di 1920-an itu, termasuk orang Arab. Namanya Basalamah itu keturunan Arab. Ikut tidak itu. Maka kemudian ada sekitar 27 orang yang kemudian tadarus namanya, yang zaman sekarang jadi istri klub ya, zaman sekarang istilahnya kerennya gitu. Waktu itu disebutnya tadarus 27 orang yang dipimpin oleh jam-jam ini. Nah, 27 orang itu nama-namanya ada di sini Pak. Dari mulai orang, itu mayoritas orang Palembang, ditambah orang Sunda, ditambah orang Jawa, ditambah orang keturunan Arab. Itu di situ. Nah, belajar kan. Nah, lama-lama kata saya anak Bukati, bikin nama bangga, katanya ngapain kita jadi sistem privat begini, belajar di rumah gitu, belajar di rumah. Kenapa? Kan ada lagi orang-orang selain Palembang yang ikut kajian. Kenapa kan bikin lembaga? Dibikin lembaga pada tanggal 12 September 1923 gitu. Ini asal usulnya itu. Yang punya inisiatif sebetulnya Syekh Ahmad Surati. Daripada gini terus privat, itu kan sistemnya privat. Syekh Ahmad Surati datang ke rumah konglomerat Palembang itu, kemudian yang lain ikut datang ke situ, belajar di situ. Kenapa nggak diumumin aja, dia kemudian dibikin yang lebih banyak orang lagi. Dibikin itu namanya lezing. Lezing itu bahasa Belanda khusus. Jadi pertama kali Persatuan Islam dibentuk bukan ormas, tapi lembaga pendidikan khusus yang bermula dari privat, dari di rumah Palembang itu. Jadi lembaga khusus di September 1923 ini. Nah, itu ceritanya kenapa kemudian terbentuk Persatuan Islam, dan 2 bulan kemudian di tanggal 24 November 1923 dideklarasikan, maksudnya menerima murid-murid nih lembaga khusus ini gitu. Dan itu dari mulai partai, orang pembesar, bupati sampai Muhammadiyah juga otomatis saya Islam semua hadir menyaksikan peresmian dibukanya
lembaga kursus yang bernama Persatuan Islam. Kenapa? Yang undangnya konglomerat. Nah, bukan karena faktor Persatuan Islam terkenal, bukan. Yang undangnya konglomerat otomatis yang menilai gugatan. Muhammadiyah datang karena konglomerat Palembang ini donatur tetap Muhammadiyah Jogja. Waktu itu ya, karena mereka lebih kaya daripada orang Muhammadiyah di Jogja. Waktu itu bukan sekarang. Makanya mereka dong. Makanya nanti kan ada ini, ada list daftar donatur Dahlan Pons, namanya Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Namanya nanti ada Dahlan Pons. Di antara daftar donatur tetap itu di antaranya adalah keluarga Palembang Bandung. Nah, asatidz sekalian, Bapak Ibu sekalian, inilah yang jadi cikal bakal jamiah yang bernama Al-Azhar. Maka ketika dibuka 2 kelas, waktu itu khususnya hanya 2 kelas, kelas akidah dan kelas ibadah. Wah, yang datang menunda, termasuk adanya kaum ibu. Bingung ini orang-orang, gimana ini kursus? Ada ibu-ibu, kan asalnya bapak-bapak doang. Ternyata ibu-ibu juga minat. Di tahun-tahun 1925 itu, akhirnya masih di tempat itu, di gang belakang Parade namanya Pak. Jadi antara pasar Cibabat yang ada dekat Masjid Agung Kota Bandung, provinsi, dengan pasar baru Jalan Sudirman, nanti ada jalan tembus gang Kotek namanya. Nah di gang Kotek itu ada gang yang tembus lagi namanya gang belakang Parade. Sekarang jadi kalau Bapak Ibu ke Bandung melewati Jalan Sudirman ada UOB. Nah di belakang UOB inilah kantor PPPSIS yang pertama. Maka gara-gara ada minat ibu-ibu untuk ikut kajian situ, dibentuklah organisasi baru pada tanggal 30 Agustus 1930 di kantor Persis. Apa nama organisasinya? Persatuan Istri. Jadi makanya selisih antara Persis dengan Persistri itu hanya 3 tahun, yaitu dari 23 dan 26. Kalau di buku ini tertulisnya 24, harusnya 4-nya itu salah, itu 6 harusnya. Di sini kalau di buku ini, jadi nanti silakan diralat aja. Salah tulis di sini 24 padahal yang harusnya 26. Tepatnya 30 Agustus Persistri, 30 Agustus 1926. Karena waktu itu lembaga khususnya sudah ada yang berminat dari kaum hawa. Maka kemudian di kantor PPPSIS kemudian dideklarasikan berdirinya Persatuan Islam Istri. Tujuannya untuk mengangkat harkat martabat kaum istri muslimah di Indonesia. Tujuannya itu dengan cara bikin khusus-khusus seperti suami-suaminya itu. Nah, 26 itu kesadaran. Jadi sudah ada Persis dan sudah ada Persatuan Islam dan sudah ada Persatuan Islam. Kenapa disebut Persis Persatuan Islam? Kenapa disebut Persis? Ada yang tahu kenapa disebut Persis? Kan Persatuan Islam. Kenapa disebut Persis? Biasanya jawabannya itu singkatan. Persis itu singkatan dari Persatuan Islam. Pernya Persatuan, isnya Islam. Jadi guru nama bukan Persis tapi Persis. Sebenarnya Persis itu mulai muncul tahun 27. Jadi dari mulai 23 sampai 26 Persatuan Islam kalau disingkat di koran, dia jadi berita-berita di koran, itu singkatannya itu PI. P-nya Persatuan, I-nya Islam. Muncul Persis itu tahun 27. Ini gara-gara tahun 27 ada para pelajar yang sekolah di Belanda. Namanya Muhammad Nasir. Nggak ada lagi.
Ibrahim, Bakhtiar Effendi, ada sekitar 7 orang waktu itu. Bukan. Yang waktu itu mereka sekolah di Belanda, sekolah di SMA Belanda. Mereka nggak belajar agama. Dari mulai Senin sampai Sabtu mereka nggak belajar agama. Celakanya tiap hari Minggu mereka wajib ikut ceramah pendeta di gereja. Kalau nggak ikut, mereka dicolek jadi murid. Kalau nggak jadi murid, sia-sia. Selama ini belajar segala macam kan ingin sekolah. Jadi akhirnya dilematis tuh orang-orang. Makanya kemudian ada 2 tipologi waktu itu. Satu yang melawan, yang satu lagi yang ikut. Ini yang kemudian ditulis nanti oleh Abdul Muiz Salah Asuhan. Nah baik. Nah Pak Acil Gamatok yang dididik religius itu akhirnya bingung kalau kita begini terus iman kita akan goyah. Pertama nggak belajar agama, yang kedua maksudnya agama Islam nggak belajar, kan tadi ada mata pelajaran agama Islam di sekolah Belanda mana mungkin. Yang kedua mereka tiap minggu harus mendengarkan ceramah pendeta. Akhirnya mereka diskusi itu gimana kalau kita belajar agama di luar sekolah. Masuklah ke Masjid Agung, mereka nggak paham karena pakai bahasa Arab. Kalau nggak pakai bahasa Arab, pakai kitab bodol. Orang-orang ini kan justru pakai bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Belanda, Arab bodol, nggak ngerti mereka. Bingunglah itu. Untungnya ada Pak Nurdin Al-Kahiri. Pak Al-Kahiri ini dia itu bukan orang Indonesia asli, dia itu keturunan Kairo. Hanya kemudian sudah tinggal lama di India, makanya dia disebut sebagai keling. Keling teh India hidup. Orang Betawi hidup apa? Hitam. India hitam itu namanya keling. Nah Pak Nurdin ini dia itu India hitam. Nah orang-orang India ini kemudian orang Kairo yang di India itu menyebar. Nggak semuanya di Punjab, tapi ada yang di Singapura, lahir namanya Ahmad Hasan. Ahmad Hasan, kalau di kitab-kitabnya pasti ada tambahan Ahmad Hasan Al-Kahiri. Karena sama-sama turunan dari Kairo, tinggal di India, nyebar ke Singapura. Nah selain Singapura nyebar ke Medan dan Mina. Kan itu mereka dekat-dekatan ya. Medan, Mina, Singapura, Kuala Lumpur kan dekat itu. Apa namanya sih 3 emas itu termasuk Batam. Nah, ketika Pak Nurdin dari Medan itu dia ke Bandung untuk sekolah Belanda, dia nyari lagi India keling kan? Dapat kabar bahwa India keling ngumpulnya di Pasar Baru di gang belakang pagar gede. Datanglah dia ke gang belakang pagar gede. Waktu itu sedang ada kajian di gang belakang pagar ini. Ikutlah kajian tahun ini. Dia senang karena pertama diajarkan pakai bahasa Melayu, yang kedua rasional. Wow, dia senang karena murid-murid saya masuk hati. Bayangin Bapak Ibu yang dipelajari oleh kelompok pendiri Medis waktu itu Bidayatul Mujtahid nama kitabnya. Karangan filosof itu Ibnu Rus itu orang terhormat di Eropa. Ada 2 orang Islam Muslim yang dihormati di Eropa. Yang pertama Averroes itu Rus, yang kedua Avicenna Ibnu Sina. Itu kitabnya jadi kitab bergaras yang wajib dibaca oleh seluruh ilmuwan. Orang Persis belajar itu ke Syekh Ahmad Surati, Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rus. Makanya ketika pelajaran dari sebuah Belanda itu mereka merasa kok, maka Pak Nurdin kemudian memberitahu pada yang lain bahwa ada tempat khusus agama yang bagus, rasional, logis. Maka dia berdatangan dengan teman-teman yang lain, termasuk dia membawa Muhammad Nasir ini, Bakhtiar Effendi segala macam. Jadilah para pelajar ini ikut studi khusus Persatuan Islam di Pasar Baru itu gang belakang Pasar Gede.
segala tindak itu merujuk kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh ada yang beda. Ini yang kemudian jadi yang disebut dengan pure purifikasi itu harus murni, jangan kena yang lain, harus. Nah, kalimat harus seperti Nabi diterjemahkan oleh para pelajar Belanda dengan bahasa Belanda, namanya percayis. Karena orang percis, bukan persis, percis. Makanya tanyain ke orang tua yang dulu namanya itu sebenarnya bukan persis, tapi percis. Maksudnya percis Nabi. Maka percis. Tapi ini bukan bahasa Melayu, bahasa Belanda. Gitu ceritanya. Makanya sebetulnya persis ini dia itu bukan singkatan tapi sebutan. Karena asal usulnya dia itu pakai C bukan pakai S. Percis. Dia itu percis Nabi. Ini gara-gara para pelajar yang sehari-hari bicara pakai bahasa Belanda. Itu makanya terkenal itu sejak tahun 1927 hilanglah singkatan PI gitu ceritanya. Makanya persis mah harus sebut besar Pak, besar semua karena itu sebutan bukan singkatan gitu. Nah terkenal semakin terkenal persis, termasuk salah satunya itu kalau murid-muridnya pintar, gurunya pintar, jenius. Hasan ininya ini Ahmad Hasan yang lahir di Singapura. Beliau nggak bisa jadi pahlawan nasional hanya karena satu faktor, lahirnya bukan di bumi, lahirnya di Singapura. Kalau beliau lahirnya di Surabaya, ibunya kan orang Surabaya, pasti sudah jadi pahlawan nasional. Itu karena ini guru Soekarno. Soekarno presiden pertama RI ini mengaku guru. Itu ditulis langsung oleh beliau di koran Belanda. Guru-guru beliau itu termasuk satu ini. Nah, Ahmad Hasan ketemu ini kata Pak Aceh dan kawan-kawan, Tuhan itu pikirannya bagus sekali. Sayang kalau hanya di kelas. Orang yang nggak ikut kelas, nggak tahu. Padahal ini harus banyak orang yang tahu pikiran-pikiran Tuhan ini. Jadi gimana caranya? Biarkan orang karena sibuk bekerja ataupun yang lain ikut juga memahami pikiran Tuhan karena melalui tulisan. Maka dimulailah 1928 penerbitan buku dan kitab serta majalah. Gitu mulai. Gara-gara pelajar ini terkenal versi seperti itu, termasuk menyebar ke Jakarta tahun 1932 di Gang Kenari. Gang Kenari itu sebelah mana ya? Senen. Ya. Jadi silsilah Jakarta 3. Sini Petojo ya, karena dekat dengan Sengama Surkati itu Kenari Kojak. Dulu namanya Tanjung Priok. Dulu mah bukan Priok, Priok pakai O, bukan pakai U dulu mah. Gitu. Sekarang jadi Kojak karena itu tahun 1932. Itu sudah sangat tenar versi. Dimulainya 1928 karena murid-murid ini orang jenius. Mereka semua orang jenius karena mereka itu bisa sekolah Belanda karena menjadi orang terbaik di provinsinya masing-masing. Dikirim itu semua. Seperti kakeknya Asma Nadia itu namanya Profesor L. Muhammadi, Usman L. Muhammadi, itu murid Hasan. Beliau dari Aceh karena jadi siswa terbaik di Aceh, maka dia melanjutin ke Bandung. Nah ketika di Bandung ikut studi ke Hasan ini bareng dengan Pak Nasir, Usman L. Muhammadi. Ketika mereka pulang, disebarkan itu buku dan pikiran Hasan di kampung halamannya masing-masing. Itu mulai terkenalnya itu persahabatan. Termasuk di Jakarta sini tahun 52 Tanjung Priok. Nah, saya sedang nulis tentang sejarah Persis Jakarta yang dimulai dari Tanjung Priok. Termasuk nama madrasah, nama segala macam nanti kita tuliskan. Saya lihat di tulisan-tulisan Anda belum lengkap. Nah itu Bapak Ibu sekalian sebagai catatan awal. Yang kedua sekarang hubungannya dengan bangsa dan negara. Jadi hubungannya dengan bangsa negara ini
mereka itu kemudian berdialog dengan tokoh-tokoh yang melawan Belanda, terutama Soekarno. Soekarno waktu itu tinggal di Bandung karena jadi mahasiswa ITB. Setelah lulus, kepincut menikah dengan Iin Ganassi. Jadi nggak balik ke Surabaya tuh Soekarno. Dia tetap tinggal di Bandung dan kemudian mendirikan partai namanya Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bandung. Setahun kemudian dipenjara di Sukamiskin di Bandung. Baru setelah itu dibuang ke ND. Baru setelah itu, jadi cukup lama di Bandung. Nah, ketemulah dengan Ganassi. Ketemunya nggak sengaja tahun 28 itu. Soekarno karena ingin melawan Belanda, karena Soekarno melawannya jangan pakai peluru, jangan pakai ini, tapi pakai kotak lewat yang disebut dengan tulisan. Soekarno bikin tulisan pamflet orang, Hasan bikin kitab buku tentang Islam, Soekarno tentang politik melawan Belanda, Hasan buku ini untuk mencerdaskan orang biar mereka nggak bodoh. Sama-sama kemudian datang ke tempat percetakan namanya Pikiran Rakyat. Ketemu di situ. Soekarno nanya, ini bukan orang Indonesia ini. Tuan dari mana? Oh, dia Soekarno bacakan karena jenius sih. Ini kan jenius. Wah, kan semua kita ketemu lagi tuan nanti. Mana buku tuan? Wah, kata Soekarno. Mulainya di situ perbincangan antara Hasan dengan Soekarno itu. Soekarno ketika di pengadilan itu, di Lakras itu, yang di Bajai itu, di penjara, itu yang support alasan penasihat orang itu ngiring segala macam. Makanya Soekarno pasti sangat sangat. Makanya di Megawati Institute itu di Jalan Proklamasi situ masuk ke di situ pasti di antara gambarnya itu ini ada gambar ini. Silahkan lihat di kantor Megawati Institute. Kalau di kantor PDI nggak ada. Kalau di Megawati Institute anaknya Pak Bung Karno itu ada. Karena memang Bung Karno juga semua tahu bahwa ada salah seorang guru Soekarno yang namanya Ahmad Hasan ini. Nah, jadi kata Soekarno, Tuan punya peran penting karena dengan tulisan-tulisan Tuan dan juga murid-murid Tuan, bangsa ini akan naik derajat karena mereka jadi tercerahkan. Bahkan Soekarno sampai tulis itu di bawah bendera revolusi, buku tebal, nitip ini ke Ahmad Hasan, nitip Natsir dan kawan-kawan karena mereka akan jadi tokoh-tokoh bangsa yang akan datang. Walaupun masih muda, dan siapa tahu Natsir dengan Bung Karno. Nah, jadi terjadi perdebatan kemudian ketika intens dengan Soekarno sampai tahun 31. Di setelah itu terjadi perdebatan keras karena punya pemikiran yang berbeda. Kalau Soekarno ingin menggabungkan Marxisme, Islam dan nasionalisme terkenal ya, Soekarno ingin menggabungkan itu, sementara Persis justru sebaliknya menolak itu, tidak boleh itu. Jadi istilahnya waktu itu Islam dan. Tapi harus catat, waktu itu negara berbeda. Jadi kan orang boleh mikir terserah kita, kan negara itu ada. Waktu itu orang-orang sedang membayangkan negara. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat perdebatan Hasan Natsir dengan Soekarno, orang-orang itu kepikiran sama Ibu bahwa mereka sedang dijajah. Ini debat urusan negara. Negara yang belum ada sudah diperdebatkan. Berarti orang-orang yang berdebat ini mereka visioner, bisa membayangkan masa depan. Intinya sama, kita harus lepas dari kolonial Belanda. Kita harus bikin negara mandiri yang negaranya itu Indonesia. Sama tuh, tujuannya sama itu. Cuma kemudian persoalannya itu, lalu kalau dasar untuk negaranya itu sendiri apa? Nah, disitu boleh berdebat. Itu Bapak Ibu sekalian. Satu itu, makanya Bung Karno sangat apresiatif terhadap persatuan Islam ketika negara lahir.
berdiri lagi setahun kemudian. 42 bubar, 43 berdiri. Muhammadiyah 43 berdiri, NU 43 berdiri. Persis enggak? Kenapa? Karena Persis perang. Asatid-asatidnya menjadi panglima-panglima perang. Makanya banyak yang kemudian jadi perwira, kapten, letnan seperti Al-Kahiri itu kapten. Tahun Nakawi itu kapten, dia jadi perwira menengah di Kodam Siliwangi. Itu gara-gara tahun 42 Persis dibubarkan, mereka masuk peta. Yang kemudian mereka jadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dan kemudian ketika berubah jadi TNI, mereka menjadi anggota TNI. Bahkan menjadi kalau ikut perang, mereka dikasih pangkat kehormatan. Rata-rata kapten dengan letnan. Kecuali Parudin sebenarnya mau jadi jenderal. Karena ketika Parudin itu dijadikan perwira di Pangdam Kodam Siliwangi, Sahrir menjadi Perdana Menteri. Itu teman sekelas. Kata Sahrir, kalau saya tidak ketemu dengan Parudin, saya nggak bakal begini. Karena dulu dia itu flamboyan dan yang suka dunia itu hedonis. Dia berubah jadi sosialis itu Parudin yang ubah itu. Jadi makanya Sahrir sangat berhutang budi pada Parudin. Ketika ketemu, cuma yang satu jadi perwira di Kodam Siliwangi, yang satu jadi Perdana Menteri. Maka kata Sahrir, "Yuk, mau nggak naik pangkat? Jadi brigadir jenderal. Saya sebagai Perdana Menteri punya kuasa." Parudin yang nggak mau. Kata Parudin, "Nggak mau, saya katakan. Saya ingin prosedur aja. Setelah prosedur, naiknya satu level dari letnan ke kapten. Akhirnya nggak ada jenderal, jadinya kapten. Padahal waktu itu tinggal mengatakan tuh jadi brigadir jenderal itu oleh Sahrir. Karena beliau waktu itu jadi Perdana Menteri begitu. Kalau waktu itu kejadian sejarah, itulah takdir sejarah bisa diulang. Baik Bapak Ibu, jadi Soekarno sangat berhutang budi terhadap Kang Hasan, sampai-sampai ketika Kang Hasan sakit dan beliau sangat sederhana tahu itu, tidak ngomong beliau sebagai tokoh, datang ke rumah sakit bawa uang sedikit, akhirnya ditempatkan di kelas 3, ditempatkannya BPJS kelas paling bawah gitu, karena begitu sedikit semua orang nggak tahu, baru besoknya murid-muridnya tahu, besok masih ingat murid-murid yang lain, termasuk ke Nancy, masih info, Hasan sakit, Nancy waktu itu jadi pejabat negara, Nancy kan jadi menteri penerangan 3 periode, menteri Persis itu waktu itu 3, tidak hanya 1, sekarang 1 itu Muhammad. Kalau belum 3, Muhammad Nasir jadi menteri penerangan 3 periode, dan setelah itu jadi perdana menteri, proyek puncak. Yang berikutnya Indra Jaya itu jadi menteri perhubungan, dan kemudian Ahmad Hasan jadi menteri agama. 3 itu menteri Republik Indonesia. Nah, Pak Nasir waktu itu selalu lincah, kata berkata, baca memoir yang berkata, riwayat tulisan riwayat itu berkata, mengatakan menulis riwayat itu sendiri, memoir namanya. Di dalam memoir itu mengatakan ini, waktu itu Pak Soekarno sangat percaya pada Nasir. Beliau tidak mau menandatangani sesuatu kecuali telah di ACC oleh Nasir. Jadi kalau ada dari kabinet segala macam menyebutnya, Soekarno, kata Soekarno, ini sudah pada belum kan selalu pakai catatan Nasir dulu. Kalau Nasir sudah setuju, bawa ke saya. Itu waktu itu. Ini yang bilang Bung Hatta, bukan orang Persis, ya. Bisa dianggap oleh orang Persis. Silakan baca judul bukunya memoir, tulisan riwayat hidup Bung Hatta oleh dirinya sendiri. Bung Hatta cerita, ada tulisannya. Pada waktu itu sangat percaya pada Nasir, Bung Hatta, Soekarno itu. Makanya Soekarno nyanyi, kemana Nasir? Dijawab oleh orang, ke Surabaya. Tugas apa ke Surabaya? Nggak ada tugas, justru cuti Pak Nasir. Ngapain? Kok mendadak? Katanya berkunjung ke gurunya. Emang apa? Gurunya sakit. Kata Soekarno, gurunya Nasir itu cuma 1, Hasan. Yang
presiden kasih uang pribadi dari Soekarno 15 rupiah. Ya mungkin zaman sekarang 5 juta gitu. Atau ngomong di presiden 5 juta 150 juta gitu. Jadi dia bikin memo untuk memindahkan gitu ya. Cari guru saya yang namanya Al-Azhar, pindahkan ke ruangan VIP, di bawahnya pos wesel 15 rupiah. Ini uang dari Soekarno pribadi ke Al-Azhar sebagai guru. Dia guru saya, wah langsung ribut di rumah sakit direkturnya nyari mana ini karena presiden pasti turun tangan ke rumah sakit kan. Jangankan presiden, mungkin bupati atau ini presiden langsung. Itu ciri Bung Karno sangat dengan Al-Azhar waktu itu, termasuk kepada para sini. Makanya ketika wartawan nanya, ketika RI penyerahan kedaulatan itu kan jadi RIS, dan RIS kemudian bubar, yang ditugaskan membuat dari mulai Aceh itu menyusun itu Nasir mulai Bung Hatta menggunakan Nasir, cari dari mulai Aceh persoalan kenapa RIS begini. Nasir kemudian merumuskan satu-satunya cara supaya kemudian negara ini selamat, yaitu yang kemudian disebut dengan fungsi integrasi. Kata Bung Hatta, oke, tapi you harus dapat dukungan dari partai-partai yang lain termasuk Kristen, terutama PNI dan Kristen wajib. Makanya kemudian Pak Nasir menemui Pak Tito, PNI termasuk juga PNU segala macam. Jadi apa soal itu di PNI? Kata Pak Nasir, ayo kita berkumpul kemudian 7 orang dari berbagai bentuk. Gimana kalau kita integral, semua sepakat, majukan ke parlemen supaya kemudian disepakati oleh DPR dan kemudian nanti disampaikan mosi ke presiden. Sepakat semua. Siapa yang ngomong? Ya kamu, jangan kamu yang ini juga. Nasir tanya ke Tuan Hasan, wah gimana? Kata Tuan Hasan menggambarkannya itu seperti kisah Nabi Muhammad SAW membereskan Hajar Aswad dengan kelompok lain. Kata Hasan, masalah itu bisa dipecahkan bersama. Ya Nabi, dia itu nggak yang sendiri. Dia itu hanya ngambil batu di atas sofa, yang angkat sofa mah semua. Angkat sofa, yang lain aja tukang suku yang tukang sofa. Angkat tukang suku semua ke Ka'bah. Cuma ketika sampai di Ka'bah, yang angkat lagi bukan tukang suku, bawa lagi. Nah, gitu. Oh, jadi Pak Nasir itu yang memulai. Diserahkan kemudian ke PNI, Pak Tito dan seterusnya. Dan setelah itu ujungnya Pak Nasir lagi pidato Pak Nasir di parlemen pada tanggal 3 April yang disebut dengan mosi integral. Jadilah Indonesia NKRI. NKRI itu harga mati bagi versi. Dan merumuskan kadar terbaik versi Pak Nasir. Tapi itu di 3 April Bapak Ibu. Sebelumnya di Januari 1950 negara baru berdiri karena sehabis perang. Itu kata perintah negara harus dibikin lambang. Kalau itu lambang segala macam belum ada. Dibikinlah panitia 5. Ketuanya Abdul Hamid dari Pontianak. Anggotanya suami-suami dan seterusnya. Semuanya orang sekuler. Kata Soekarno, jangan, harus ada orang Islamnya. Semua orang kemudian minta pendapat. Ya siapa orang Islamnya? Kata Soekarno, Nasir. Mas Soekarno Nasir itu ya gara-gara waktu itu Soekarno sangat dekat. Mas Soekarno Nasir terima. Sultan Hamid kalau urusan Eropa dia bikin model lambang itu seperti gaya Eropa. Apa? Pencampuran hewan dengan manusia. Jadilah sistemnya itu manusia memegang tameng, tapi kepala gembung. Tapi ada tangan, ada badan. Lihat film-film Eropa ini. Mereka pasti ada orang kepalanya kuda, badannya kuda tapi kepalanya manusia. Ada bayi Gemini tapi punya sayap, kan gitu. Dia dicampur-campur tuh. Itu terkenal dan itu menjadi dualisme yang ada di Eropa hingga hari ini. Makanya sangat identik dengan hewan. Makanya Abdul Hamid karena gaya Eropa seperti itu. Dimajui karena Soekarno sudah sepakat semua belum. Siapa yang belum? Nasir. Kenapa?
anak itu menjadi guru Garuda. Nah itu teh menang panasi. Karena kalau tanpa panasi, lambang kita itu bukan burung, tapi manusia berkepala burung. Nanti kan yang mau itu belum selesai. Oke, sekarang tameng. Isi tamengnya apa? Pancasila. Oke, ada apa segala macam. Kalau ini ketuhanan, itu bagian Panasir, karena Nasir sama Islam. Kata Panasir, kan ketuhanan itu adalah hidayah, memberi petunjuk dari Tuhan kepada Allah SWT kepada umatnya. Berarti minat dulu mah, minat nur. Berarti minat dulu mah hitam, ilan nur bintang. Jadilah simbol bintang di Pancasila itu bikinan Panasir. Kenapa? Karena simbol bintang juga simbol Persis. Tapi intinya minat dulu mah hitam, minat dulu mah minat nur putih bintang. Kenapa? Karena teori orang tersesat, maka hanya tersesat itu ilustrasinya dua, yaitu di mana di lautan kan nggak tahu tuh mana selatan atau utara, mana barat kalau di laut atau di padang pasir pasti tuh. Maka dua-duanya mau di lautan di padang pasir tunggu malam. Ngapain? Nyari bintang. Karena dengan melihat bintang maka kita jadi tahu arah. Jadi simbol hidayah bintang itu gitu. Minat dulu mah, makanya backgroundnya hitam, minat dulu mah gitu. Itulah seperti itu. Memang ya. Baik, sekarang berarti pendidikannya dilewat. Sekarang kita masuk ke ormas saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini Persatuan Islam, mengapa lambangnya yang ini? Mana lambang itu? Di depan ini ada nggak? Ada. Ini kan ini bintang, Bapak. Bintang bersudut 12. Tapi intinya sinar. Jadi Persis itu lambangnya itu adalah nur Al-Quran wa Sunnah. Tapi nurnya itu berbentuk bintang. Sudutnya 12. Itu lambang Persis. Maksudnya adalah memberikan petunjuk kepada orang lain supaya mereka dibawa dari gulungan, supaya mereka terserahkan. Surat Ibrahim ayat 1 silakan. Itu maksudnya Pak. Nur. Nah, tapi mereka itu nur itu, maka persatuan Islamnya ditengah Pak. Maksudnya itu persatuan Islam hendaknya menjadi kan itu bahasa Belanda, artinya inti. Jadi maksud ini lambang ini apa? Persatuan Islam itu maksudnya persatuan Islam adalah inti dari umat Islam Indonesia. Itu maksudnya. Jadi anggota persatuan Islam itu dibina itu supaya mereka bisa menjadi inti dari umat Islam. Itu yang kemudian nanti dirumuskan sebagai awal ayun. Baik. Paling dekat persatuan Islam itu dengan 3 organisasi. Satu, Sarekat Islam. Kalau dulu tokoh-tokoh Persis adalah SI sebetulnya, yang kemudian bentuk lembaga khusus yang namanya Persatuan Islam. Masalahnya SI salah sendiri Pak, dia bikin namanya politik pembersihan. Apa? Bahasa Belanda di tahun 31. Jadi orang disuruh pilih oleh SI waktu itu, kamu Persis SI. Kalau mau tetap di SI, lepaskan Persis. Kalau mau di Persis, keluar dari SI. Termasuk Muhammadiyah. Kamu Muhammadiyah SI. Kalau mau tetap di SI, keluar dari Muhammadiyah. Kalau mau tetap di Muhammadiyah, keluar dari SI. Nggak berarti waktu Persis teh. Kalau di SI gitu milih tetap di Persis. Gara-gara itulah kemudian SI terjumpai. Saya baca bukunya siapa ya? Kilas Balik SI itu kenapa dia kemudian jadi terus mengecil dan mengecil. Nah, pertama itu Sarekat Islam memang identik dan Persis selalu jadi donatur bagi gerakan-gerakan SI. Yang kedua Muhammadiyah. Sebelum berdiri Persis, mereka sudah terlebih dahulu jadi donatur Muhammadiyah. Ketika sudah jadi Muhammadiyah, sudah jadi organisasi, maka organisasi Persis ini menganggap dirinya memang adik Muhammadiyah.
Ketika didirikan, memang Muhammadiyah datang ikut mensupport berdirinya Persis, termasuk dia yang mengusulkan Persis bikin sekolah, bukan hanya tempat khusus bikin sekolah yang nanti sekolahnya dibikin tahun 32 itu yang usul Muhammadiyah Jogja ke Persis Bandung. Itu Muhammadiyah. Dan sampai tahun 80 sampai tahun 70 Persis itu anggota tetap Majelis Takjil Muhammadiyah. Tapi dari mulai 70 sudah tidak lagi, hanya sekedar jadi tamu undangan. Kalau dulu bukan yang tetap. Itu yang kedua ya, yang ketiga Masumi. Persis dengan Masumi identik. Karena konsep Por Masumi Muhammad dengan Muhammad Rum. Konsep Masumi itu disuruh oleh Abu Salim bikin konsep tentang partai Islam. Ketuanya Muhammad Nasir, sekretarisnya Muhammad Rum, bikin merumus mereka. Nah, karena Pak Nasir lahir di Persis, maka bulan bintang yang jadi musuhnya. Karena itu memang dulu persatuan Islam ketika itu bulan bintang. Dulu. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi persatuan Islam tidak pernah bergerak sendiri. Dari sejak dulu hingga zaman keemasannya, termasuk hingga hari ini, nggak pernah dia itu eksklusif sendirian aja. Dia Persis selalu menyatukan dirinya dengan yang lain. Persis tidak ingin memisahkan diri dari yang lain. Persis hanya ingin ketika bersatu dengan orang lain itu Persis jadi intinya, itu aja. Jadi ketika bersatu di partai, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, maka yang jadi konseptornya Persis, itu aja keinginannya itu. Bukan berarti ingin memisahkan, justru teorinya itu, kenapa namanya persatuan, justru ingin bersama-sama dengan yang lain. Kita itu bagian integral dari umat Islam Indonesia, hanya keinginannya itu kita harus menjadi dari umat Islam Indonesia itu, yaitu inti konseptor gitu ininya itu Bapak Ibu ya. Dan itulah yang kemudian dikembangkan hingga hari ini oleh Ketua Umum kita Ustaz JJ Jainuddin dalam lembaga, saya lupa lagi apa ya, LPP atau apa gitu ya, lembaga kumpulan ormas Islam. Ketika kemarin ngumpul di Jakarta curhat ke gubernur, semua orang sepakat Ustaz JJ lah yang jadi juru bicara waktu itu. Mirip-mirip dulu lah 100 tahun yang lampau ya. Nah itu asal sekalian tentang bagaimana dinamika persatuan Islam di selama 100 tahun lebih. Sekarang mungkin sudah 105 mungkin ya. 2023, 2025 sudah 102 tahun berkiprah di negeri ini. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan, mencerahkan kehidupan umat Islam di negeri ini, dan mereka dibina untuk supaya kemudian mereka menjadi bagian dari umat Islam di Indonesia, di mana bagiannya adalah sebagai inti dari umat Islam itu yang kita cita bersama, dan mudah-mudahan dulu sudah tercapai. Makanya saya nulis Buya Hamka itu terakhir, saya nulis Buya Hamka itu karena beliau bikin pernyataan yang bagus sekali. Beliau menulis di majalah Muhammadiyah Fatimah, ditujukan kepada orang-orang Muhammadiyah. Beliau menulis begini: kalau ingin tahu prototipe pribadi yang ideal, pemuda Islam yang ideal, kata Buya, maka lihatlah Muhammad. Maksudnya pemuda Persis. Jadi kalau ingin pemuda yang ideal waktu itu, advokat sampai yang ideal mana ya? Kalau ingin yang tahu konkretnya, lihat tuh pemuda-pemuda Persis. Kata Buya di majalah Fatimah. Ngomongnya bukan orang Persis. Kalau ngomong orang Persis maksudnya muji kan? Ini ngomongnya ke orang Buya, biar konkret ukurannya seperti apa sih tipe ideal seorang muslim itu. Maka kata Buya pemuda Persis yang namanya Muhammad Nasir itu, makanya sudah konkret ini. Saya nanya terakhir ke Prof. Amin Rais, pernyataan Buya kata Prof. Amin Rais,
Nah itu mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Silakan dibeli bukunya biar ceritanya banyak di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menindaklanjuti amal jariah yang telah dilakukan oleh para orang tua kita, Jamja, Ahmad Hasan, Ustaz Muhammad Nasir dan seterusnya itu. Kita tidak berhenti, kita terus memajukan bangsa dan umat ini berkontribusi secara nyata. Amin ya Allah alamin. Allahu ya'budu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aparat yang tentunya memberikan semangat kita dan sekarang sudah masuk waktu maghrib. Namun mohon maaf kita tidak membuka kabinet jawab karena masalah waktu. Tapi insya Allah lain waktu kita akan belajar untuk bisa lebih membicarakan tentang masalah sejarah ini. Sebelum ditutup, ya ingin kami memberikan kenangan kepada saudara-saudara kita yang merupakan tamu undangan dari eksternal. Stephen, setuju ya? Dipersilakan, mohon untuk berkenan maju ke depan dari unsur kelurahan, kemudian unsur DRI dan unsur dari masyarakat. Silakan untuk maju ke depan. Ustaz Tajudin. Nah, dalam diri beliau ini ada dua entitas. Jadi ini belum lengkap ini. Beliau itu DNI dan juga Ketua SI Jakarta Pusat. Oh, iya. Saya tadi nyebutin Kalau untuk yang sekarang ini spesial yang memberikannya langsung menulisnya. Kamera? Ya, baik. Baca saja. Unsur Tuhan yang dipakai. Baik. Dulu ya. Satu, dua, tiga.